Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir pada pagi hari ini dalam majelis Ilmuddin dalam rangka untuk menjalankan kewajiban thalabul ilmi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyambung pembahasan tentang nafkah terhadap istri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa'alaihi ikhdamuha wa in a'sara binafaqatiha falaha faskhun nikahi wa kadzalika in a'sara bis-sadaqi qabla ad-dukhuli. Wa in kanat lam lamun ana sapa zaujah bojo wadon
iku mimman setengah sangking wong yukhdamu kang den layani sapa misluha padane man utawa padane zaujah. Fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasé zauj bojo lanang apa ikhdamuha aweh pembantu ing zaujah. Wa in a'sara lan lamun kesulitan kangelan sapa zauj binafaqatiha kelawan aweh nafkah maring zaujah bojo wadon falaha mongko iku kedue zaujah apa fashun nikahi utawi fasakh nikah. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono-mangkono laha fashun nikah in a'sara lamun kangelan sapa zauj bisadaqi kelawan bayar mahar qabla dukhuli ing dalam sadurunge dukhul. Hadirin rahimakumullah, mu'allif mengatakan apabila seorang istri itu adalah orang yang biasa memiliki pembantu, maka wajib bagi suami untuk memberikannya pembantu. Dan apabila seorang suami kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka boleh bagi si istri untuk fasakh. Demikian juga jika suami kesulitan dalam membayar mahar sebelum melakukan hubungan suami istri, maka boleh bagi istri untuk melakukan fashun nikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah uraikan tentang ketentuan-ketentuan dan ukuran dalam memberikan nafkah biaya hidup kepada seorang istri. Sekarang mu'allif mengatakan kalau seandainya istri tergolong sebagai orang yang biasanya orang semisal dia itu punya pembantu. Misalnya memang di rumah ayahnya, perempuan ini di rumah ayahnya adalah seorang perempuan yang memang ada pembantunya. Ayahnya itu menyiapkan pembantu khusus untuk melayani dari perempuan tersebut. Maka di sini kalau seorang laki-laki menikahinya, maka suaminya itu wajib untuk memberi pembantu untuk dia. Jadi karena memang perempuan itu kan beda-beda. Itu semuanya biasanya tergantung kepada kondisi sosial. Kondisi sosial dari keluarga tersebut. Ada keluarga-keluarga kaya misalnya, atau keluarga darah biru, keluarga terpandang, maka mereka di rumahnya ada pembantu yang melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada masyarakat biasa, itu tidak butuh pelayanan dari orang lain, mereka melayani dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Maka ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu dilihat istrinya itu termasuk tipe yang seperti apa. Apakah istrinya itu berasal dari keluarga misalnya darah biru terpandang, keluarga kiai atau keluarga kiai besar, atau misalnya yang di rumahnya ada sifatnya yang ketika di rumahnya itu sudah terbiasa dilayani dari kecil, ada pembantu yang melayaninya. Pakaiannya ada yang mencucikannya, kemudian makan ada yang melayaninya, ada yang membersihkan rumahnya, ada yang mensetrikakan bajunya dan sebagainya. Jadi tipe perempuan itu memang seperti itu.
memang karena berasal dari keluarga yang terpandang baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi strata sosial di masyarakat. Maka suami jika punya istri yang semacam itu, maka suami wajib untuk memberinya seorang pembantu. Tetapi apabila istrinya itu memang ya biasa-biasa, ketika di rumah ayahnya, di rumah orang tuanya biasa melakukan pekerjaannya sendiri. Ketika di rumah orang tuanya biasa membersihkan rumahnya sendiri, biasa masak sendiri, biasa untuk mencuci bajunya sendiri, maka dia mandiri. Orang perempuan ini tergolong sebagai perempuan yang mandiri, yang tidak memerlukan seorang pembantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak wajib bagi suaminya untuk memberinya pembantu. Jadi di sini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Jangan nanti misalnya ada seorang istri yang menuntut, ini lihat, suami harus ngasih pembantu untuk istrinya. Enggak, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Yang wajib diberi pembantu oleh suaminya adalah apabila istri tergolong sebagai perempuan yang memang membutuhkan pembantu ketika di rumah asalnya, ketika di rumah orang tuanya, dia memang selalu ada pembantu yang membantunya. Tetapi kalau si istri itu tipenya memang tidak membutuhkan pembantu, dari rumah orang tuanya memang tanpa pembantu, maka tidak wajib bagi suami untuk memberikannya seorang pembantu. Tapi kalau misalnya suami memberikannya seorang pembantu, maka tentu itu tidak ada masalah. Hanya saja hukumnya itu bukan kewajiban bagi seorang suami. Hadirin rahimakumullah. Pembantu ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, dia memang menyewa seorang pembantu rumah tangga, PRT, pembantu rumah tangga. Dia memang menyewa seseorang yang dibayar untuk setiap setiap bulannya misalnya dibayar untuk menjadi pembantu dari istrinya. Bisa seperti itu. Atau dia diberi seorang budak. Ini pada masa lalu. Suaminya punya budak, kemudian budaknya diberikan untuk istrinya sebagai pembantu dari istrinya. Atau dibelikan seorang budak, kemudian diberikan kepada istrinya sebagai pembantu dari istrinya tersebut. Kalau yang kedua ini tentu pada masa sekarang itu tidak. Yang ada adalah yang pertama, yaitu suami menyewa seorang pembantu rumah tangga untuk membantu istrinya dalam memenuhi kebutuhan dari sang istri tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah jika istri mau. Jadi yang pertama, istri itu memang berasal dari keluarga yang dia memang biasa dibantu, biasa ada pembantu yang membantunya, yang menjadikan wajib bagi suami untuk memberikannya seorang pembantu. Yang pertama karena istrinya itu berasal dari keluarga yang biasa ada pembantu dalam melayani, dalam memenuhi kebutuhan si istri itu. Yang kedua, istri itu mau untuk diberi pembantu. Kalau istrinya misalnya tidak mau, saya nggak usah dikasih pembantu. Meskipun saya di rumah bapak saya, di rumah ayah saya ada pembantu yang selalu membantu memenuhi kebutuhan saya. Tapi saya sekarang nggak butuh pembantu lagi. Semua kebutuhan saya akan saya penuhi sendiri. Nah, misalnya seperti itu, maka di sini menjadi tidak wajib bagi suami untuk memberinya seorang pembantu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bisa jadi berubah. Dulu dia
di rumahnya dia dikasih pembantu oleh ayahnya, tetapi ketika dia sudah menjadi seorang istri, kemudian dia ingin mandiri, tidak ingin ada seorang pembantu. Bisa jadi seperti itu, sehingga kemudian si istri tidak mau untuk diberi pembantu oleh suaminya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini jika pembantunya itu suaminya sendiri, maka ini juga tidak cukup. Ya. Jadi pembantunya itu misalnya suaminya sendiri, ini tidak cukup, nggak boleh, belum memenuhi ketentuan. Kenapa? Karena ini nanti pertama suami itu adalah seseorang yang disegani oleh istri. Jika suami kemudian menjadi pembantunya istri, ini akan menjadi tidak enak bagi sang istri. Bagaimana suaminya jadi pembantunya? Kemudian yang kedua, ini juga akan suaminya akan terhina dengan cara yang seperti itu. Misalnya suaminya mau menyewa seorang pembantu, tidak mampu, ya udah saya aja yang jadi pembantunya, misalnya. Maka ini tidak mencukupi, tidak mencukupi. Gak boleh yang seperti itu, karena suami termasuk orang yang disegani oleh istri. Yang kedua, karena suami nanti akan menjadi terhina apabila si suami sendiri yang menjadi pembantu dari istrinya tersebut. Kemudian apabila si suami ini memberikan seorang pembantu untuk istrinya, maka ada kewajiban tambahan bagi suami, yaitu menafkahi pembantunya. Menafkahi pembantunya apabila pembantu itu memang tidak digaji misalnya. Tetapi kalau sudah pembantu itu sudah disewa, dicukupi gajinya, termasuk kebutuhan makan minumnya dalam gaji itu, maka di sini menjadi tidak wajib untuk menafkahinya. Tidak wajib untuk menafkahinya. Tetapi apabila misalnya pembantu itu adalah pembantu berupa budak, maka suami wajib memberikan nafkah kepada pembantunya juga. Atau misalnya pembantunya adalah pembantu sukarela, saya siap membantu istri misalnya panjenengan sehari-hari, maka dengan ketentuan dia hidup di rumah itu, dia dikasih makan, minum, pakaian setiap hari. Kalau pakaiannya tentu nggak setiap hari, makan, minum setiap hari. Itu wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada pembantu istrinya tersebut. Karena kan ada seseorang yang memang misalnya dia memang hidup sebatang kara, dia ingin berkhidmah, misalnya dia ingin berkhidmah kepada seorang kiai tersebut, membantu kebutuhan istri sang kiai tersebut misalnya, kemudian dia tidak ingin dibayar, sehingga dia tidak dibayar dengan khidmahnya tersebut, tetapi wajib bagi suami dari istri yang diberi pembantu seperti itu untuk menafkainya. Artinya setiap hari memberikan makan minum kepada kepada sang pembantu tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ketentuan tentang pembantu. Sekarang kita beralih kepada apabila seorang suami itu kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istri. Karena ketentuan seseorang mampu menikah kemarin yang kita bahas di awal, memiliki mu'nah, memiliki dana untuk menikah itu kan cukup untuk sehari dan semalam. Itu sudah dia bisa untuk menikah. Nah, setelah itu apabila seorang suami itu kesulitan dalam memberikan nafkah. Awalnya dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Pada bulan pertama, bulan kedua dia mampu untuk memberikan nafkah suaminya. Ini contoh.
Atau bisa jadi dari hari pertama dia sudah nggak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Menafkahi dirinya sendiri saja dia sudah kesulitan. Dengan kata lain, sang suaminya ini super miskin, ya, super miskin, sudah sangat miskin sekali. Membiayai dirinya sendiri itu kesulitan, apalagi membiayai kehidupan dari memenuhi kebutuhan istri-istrinya atau istrinya. Nah, di sini apa? Di sini bagaimana ketentuan-ketentuannya? Falaha fashun nikah. Maka boleh bagi si istri untuk melakukan fasakh nikah. Tapi tentu dengan proses, ya, dengan proses, tidak secara langsung. Jadi ngasih makan istri itu nggak bisa, ngasih minum istri tidak bisa, karena dia memang nggak punya pekerjaan, kemana-mana melamar pekerjaan nggak diterima misalnya, atau dia mau bekerja yang berat juga tidak mampu, sehingga ujung-ujungnya ya nggak punya penghasilan untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, tentu para suami yang seperti ini jumlahnya ya banyak. Banyak. Pada masa sekarang atau dari masa lalu itu banyak para suami yang kemudian tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, apabila di sini kondisinya seperti itu, maka hendaknya yang pertama si istri itu ya bersabar. Nah, hendaknya si istri itu jangan buru-buru dia melakukan fashun nikah. Tetapi dia bersabar terlebih dahulu. Meskipun pada akhirnya nanti dia ada hak untuk fashun nikah. Fashun nikah itu untuk ya membatalkan atau merusak hubungan pernikahan keduanya, agar bisa berpisah keduanya, kemudian si istri nanti bisa menikah dengan laki-laki yang kaya, yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Karena memang permasalahan ekonomi ini juga permasalahan yang penting dalam sebuah keluarga. Kalau ekonominya tidak tercukupi, kebutuhan ekonomi tidak tercukupi dalam keluarga, memang betul-betul bisa terjadi istri minta diceraikan oleh suaminya karena nggak tahan dengan kondisi ekonomi. Tetapi kondisi ekonomi yang dimaksud itu yang seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Karena ada juga seseorang dalam keluarga itu, suami sebenarnya bisa memberikan nafkah kepada istrinya, tapi istrinya nggak memiliki sifat qanaah. Istri tidak memiliki sifat qanaah, sifat menerima ridha dengan rizki yang telah dibagikan oleh Allah untuknya. Sehingga berapapun dikasih oleh suaminya, dia merasa nggak cukup. Masa segini sih, padahal sudah dikasih oleh suaminya nafkah setiap harinya. Nah, maka yang seperti ini ya nggak bisa, nggak ada hak bagi dia untuk melakukan fashun nikah, karena sebenarnya suami mampu memberikan nafkah kepadanya, minimal mampu untuk memberikan nafkah minimal itu berarti 1 mud setiap harinya, yaitu nafkah minimal bagi seorang suami yang mu'sir, yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kalau suaminya masih bisa memberikan nafkah seorang suami yang mu'sir, yaitu 1 mud setiap hari, maka nggak ada hak untuk melakukan fashun nikah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ya si perempuan itu pertama penting bagi dia untuk memiliki sifat qanaah.
Qanaah itu ridho dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Kalau memang dia pengen melimpah hartanya, ya menikah saja dengan orang kaya. Kenapa dia dulu menikah dengan suami yang itu? Menikah dengan orang yang kaya sebelumnya, bukan setelah itu kemudian tidak ada keqanaahan dalam hatinya sehingga menjadikan dia selalu kurang. Karena orang yang tidak qanaah, maka dia akan selalu miskin sepanjang hidupnya. Dia nggak akan pernah merasa cukup berapapun yang diberikan untuknya. Sehingga para ulama mengatakan al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu adalah gudang harta yang tidak pernah habis. Kalau gudang harta isinya itu uang, setiap hari diambil, meskipun banyak, setiap hari diambil akan habis. Itu kalau duit, kalau uang. Tapi qanaah ini adalah sebuah gudang harta yang sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Setiap hari kalau ada qanaah, maka seseorang akan merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Hadirin rahimakumullah. Jika seseorang qanaah terhadap apa yang telah Allah tentukan untuknya dari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Tidak jika ada sifat qanaah. Dan suami jika memiliki istri yang nggak qanaah, tentu akan mudah stres, akan mudah akan mudah bahaya. Kenapa? Karena istrinya akan selalu menuntut sesuatu yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh suami. Sebaliknya, jika seorang suami memiliki istri yang memiliki sifat qanaah, menerima berapapun yang diberikan suami kepadanya, selama itu mencapai kadar kadar minimal bagi suami yang mu'sir, maka dia menerima itu semuanya dengan lapang hati, dengan ridho, maka semuanya nggak ada masalah. Suami akan senang, istri juga nggak akan merasa susah, karena memang dia ridho dengan apa yang telah Allah bagikan, Allah tentukan untuknya dari rezeki tersebut. Ini pentingnya bagi laki-laki untuk memilih pasangan seorang istri, cari istri yang qanaah. Seorang istri yang juga kepada suami, ya suami yang bertanggung jawab, yang mau memberikan nafkah kepada istrinya. Karena suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya ini, kemungkinannya dua. Yang pertama, karena suaminya itu memang miskin, gak memiliki penghasilan untuk diberikan kepadanya sebagai nafkah. Itu yang pertama. Kalau yang pertama kondisi seperti ini dan istri bisa qanaah, maka itu adalah sebuah kebaikan. Yang kedua, suami itu tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya karena suaminya itu pelit. Suaminya itu pelit. Jadi suami pelit itu apa ada ya banyak. Suami itu pelit. Bukan hanya pelit untuk istrinya, tetapi pelit untuk dirinya sendiri. Ada. Punya uang itu disimpan saja, istrinya nggak pernah tahu atau istrinya nggak pernah dikasih, misalnya. Itu suami pelit. Pelit yang seperti itu dalam pelit atau bukhal seperti itu hukumnya adalah haram dalam Islam. Karena apa? Dia tidak mau memberikan sesuatu yang merupakan kewajiban bagi dia untuk memberikannya, yaitu berupa nafkah terhadap istri. Padahal itu wajib, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Hadirin rahimakumullah.
Inilah pentingnya apa? Seorang suami yang soleh dan seorang istri yang solehah yang memahami ajaran-ajaran agama, yang telah mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena mereka akan mengetahui kewajibannya sebagai suami, kewajibannya kepada istri, dan dia juga mengerti bagaimana dia berakhlak yang baik kepada istri dan suaminya, sehingga termasuk dia bisa ridho dengan dia tidak tidak mengungkit-ungkit sesuatu kebaikan atau tidak mengingkari kebaikan dari suami dan seterusnya, dalam rangka untuk membina keluarga yang sholihah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri yang sabar ini, suaminya nggak mampu memberi nafkah kepadanya. Sehari nggak dikasih nafkah, 2 hari tidak diberi nafkah, dia sabar. Udah, saya memberi nafkah diri saya sendiri. Misalnya si istri, misalnya dia dengan minta izin suaminya, dia memang mungkin orang kaya, istrinya bisa jadi, atau dia punya sesuatu, mungkin gelangnya atau mungkin cincinnya atau kalungnya yang bisa dijual, maka dijual untuk menafkahi dirinya sendiri, bahkan menafkahi anaknya juga, karena suaminya nggak mampu memang untuk memberikan nafkah kepadanya. Itu istri yang sabar. Udah nggak apa-apa, apa yang dia miliki dijual dulu untuk memberikan nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Hendaknya pertama si istri itu seperti itu. Dia bersabar memberikan nafkah untuk dirinya sendiri. Jika kemudian itu dilakukan oleh istri, maka ini menjadi hutang bagi suami. Misalnya dalam 1 minggu istri ini menafkahi dirinya sendiri, maka dihitung dalam waktu 1 minggu. Nanti kalau suami sudah mampu untuk memberikan nafkah, misalnya dapat job, dapat pekerjaan yang suami bisa memiliki penghasilan yang bisa memberi nafkah kepada istri, maka yang seminggu tadi itu dibayar. Misalnya sudah apa yang habis, gelangnya misalnya habis, kemudian diganti oleh suami jika suami sudah mampu. Jika seperti itu, maka kondisinya akan tetap baik, karena istrinya ini bersabar, mengerti kondisi dari suami, sehingga kemudian dia dengan bijak kemudian menafkahi dirinya sendiri dan menafkahi anak-anaknya dari harta dari si istri tersebut. Hadirin rahimakumullah. Tetapi jika si istri itu nggak sabar, waduh, ya gimana nih suami saya nih, misalnya sudah berhari-hari tetap tidak diberi nafkah karena memang kondisinya miskin. Sebenarnya ya nggak pemalas suaminya. Kalau pemalas ini ya lain lagi, mendorong istri untuk lebih segera untuk melakukan fasakh nikah. Suaminya pekerjaannya tidur, jalan-jalan, kemudian nyantai-nyantai, nggak mau bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah istrinya. Malah istrinya yang ngasih nafkah suaminya. Ini bagi seorang perempuan tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berat, Dan yang seperti ini ada ya, dan banyak. Seorang suami yang yang pengangguran, bukan pengangguran karena nggak disengaja, tetapi pengangguran memang sukanya nganggur. Kalau malam kelayapan, kalau siang misalnya dia tidur, nggak mau bekerja, sehingga nggak memiliki penghasilan. Istrinya yang banting tulang untuk menghidupi anak dan suaminya. Ini
terlalu sangat baik ini istrinya. Suaminya sudah seperti itu, sudah bahkan terkadang sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun si istri ini bersabar dengan suami seperti itu. Kata dia, ini guyonan kata dia. Nggak masalah lah punya suami kayak gini daripada nggak punya suami, kata dia. Akhirnya apa? Dia bertahan dengan penderitaan yang semacam itu. Nah, tentu suami berdosa ya, karena dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, menyia-nyiakan seperti yang kemarin kita telah jelaskan, bahwa memberikan nafkah kepada istri itu hukumnya adalah wajib. Memang bukan bekerja, yang wajib itu bukan bekerja. Bekerja mencari nafkah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah memberi nafkah kepada istri. Kalau suami tanpa bekerja bisa memberikan nafkah kepada istrinya, ya tidak ada masalah. Misalnya suaminya itu dapat warisan dari bapak ibunya, dimakan sampai 7 turunan istilahnya, nggak habis, sudah. Suaminya pengangguran nggak masalah, setiap hari kan dia bisa memberi nafkah istrinya, bukan masalah. Jadi bekerja di sini bukan sesuatu yang wajib pada dasarnya, tetapi yang wajib adalah memberikan nafkah. Tapi jika seorang suami tanpa dia bekerja tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia harus bekerja untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau dia nggak bekerja, memang betul-betul dia nggak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia di sini harus melakukan kerja yang bisa menghasilkan harta yang bisa dinafkahkan kepada seorang istri. Jadi konsekuensinya seperti itu, menjadi suami itu bukan asal pengen menikah. Ada konsekuensi kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Apalagi jika nanti sudah punya anak 1, 2 dan seterusnya, akan semakin banyak tuntutan kewajiban yang harus dia lakukan berupa nafkah kepada anak-anaknya juga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si istri jika dia tidak sabar, maka dia bisa melakukan fashun nikah. Fashun nikahnya itu ada syaratnya. Boleh untuk melakukan fashun nikah dengan syarat, yaitu ada 5 syarat. Syarat yang pertama, suami memang betul-betul kesulitan memberi nafkah. Jadi memang betul-betul suami itu tidak mampu atau kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan apabila si suami itu pelit tadi. Kalau suaminya itu sebenarnya mampu memberikan nafkah, suami memiliki banyak harta, suami juga setiap hari bekerja punya penghasilan, tetapi ternyata suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Itu namanya bukan tidak mampu. Mampu tetapi si suami itu pelit. Maka di sini si istri tidak bisa melakukan fashun nikah. Kenapa? Karena dia bisa menuntut haknya melalui pengadilan. Dia bisa datang kepada hakim, kepada qadhi, agar suami itu memberikan nafkahnya kepada istrinya. Masih bisa, karena ada. Nafkah itu ada tetapi tidak diberikan kepada si istri. Sehingga istri bisa menuntut kepada qadhi, hakim, untuk kemudian suami memberikan nafkahnya kepada istri. Sehingga nggak ada di sini hak untuk melakukan fashun nikah. Fasakh itu bagaimana? Dia seorang istri, dia datang kepada qadhi, kepada hakim untuk agar diceraikan. Keduanya itu agar dipisahkan, bukan lagi suami istri. Itu fasakh yang dimaksud. Jadi ini syarat pertama, bahwa suami itu betul-betul tidak mampu untuk memberikan nafkah. Bukan karena si suami itu tidak memberi nafkah karena pelit, bukan.
Kemudian yang kedua, kesulitannya itu adalah kesulitan memberi nafkah berupa makanan dan pakaian. Berupa makanan. Jadi kalau misalnya rumahnya sudah ada makanan, setiap hari sudah dikasih, tapi sangat sederhana makanannya misalnya. Makan daging hampir nggak pernah misalnya, atau jarang-jarang. Pakaian juga setiap musim itu sudah dikasih. Tapi yang nggak bisa itu si suami memberikan misalnya baju yang mewah kepada istrinya, membelikan TV untuk istrinya, membelikan kulkas untuk istrinya misalnya. Dia nggak mampu. Nah, di sini nggak bisa si istri untuk melakukan fashun nikah. Menuntut untuk fasah nikah itu tidak bisa. Kenapa? Karena si suami masih mampu memberi nafkah. Karena nafkah di sini yang dimaksud adalah dalam hal makanan dan pakaian. Meskipun makanan yang diberikan oleh suami kepada istrinya setiap hari itu sederhana, tetapi suami sudah mampu untuk memberikan atau sudah memberikan nafkah kepadanya, yaitu berupa makanan dan pakaian. Kalau pakaian kemarin kita jelaskan tidak setiap hari, tetapi setiap musim. Musim panas, musim dingin, karena pakaiannya itu berbeda. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, kesulitannya adalah untuk menafkahi istri, bukan untuk menafkahi pembantunya. Jadi itu kesulitannya. Nah, kalau suami itu misalnya bisa menafkahi istri, tetapi dia nggak bisa menafkahi pembantu dari istri itu, maka di sini istri tidak bisa menuntut untuk fasakh. Kenapa? Karena si suami masih bisa memberi nafkah kepada istrinya tadi. Sedangkan memberikan pembantu untuk istri seperti yang kita bahas tadi adalah jika suami mampu. Kalau suami tidak mampu, maka tidak wajib bagi suami untuk memberi pembantu untuk istrinya. Tadi yang kita bahas di awal bahwa suami wajib untuk memberi seorang pembantu kepada istrinya dengan ketentuan tadi, si istri memang di rumah orang tuanya itu ada pembantu untuknya. Itu apabila suami mampu. Kalau suami tidak mampu, maka tidak wajib dia memberikan seorang pembantu kepadanya. Maka dalam persoalan ini, seandainya di tengah perjalanan keluarga dia, tiba-tiba suami tidak mampu memberikan nafkah kepada pembantunya, hanya bisa memberikan nafkah kepada istrinya saja, maka di sini tidak ada hak untuk melakukan fashun nikah bagi istri. Jadi yang bisa itu memang suami kesulitan memberikan nafkah kepada sang istri, bukan kepada yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah bahwa kesulitannya adalah dari semisal memberikan nafkahnya orang-orang yang mu'sir, yang miskin. Jadi kesulitannya itu sampai pada taraf di bawah kemampuan seorang suami yang mu'sir, yang kemarin itu, yang miskin. Kalau memberikan nafkah minimal saja itu sudah nggak mampu, berarti itu dikatakan ya ini bisa suami istri untuk melakukan fasakh. Tapi kalau cuman berpindah kemampuan, asalnya suami ini kaya sehingga dia bisa setiap hari memberikan istrinya 2 mud, bisa. Awalnya begitu karena dia orang yang kaya. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, karena katanya roda itu berputar, tapi semuanya terjadi dengan takdir Allah, orang itu kemudian bangkrut usahanya.
Sehingga yang asalnya dia kaya berubah menjadi miskin. Sehingga asalnya dia bisa memberikan 2 mud setiap hari, sekarang dia hanya bisa memberikan 1 mud setengah. Boleh nggak si istri mengajukan fasakh? Jawabannya tidak. Karena si suami masih bisa memberikan nafkah mutawassit sebagai seorang suami yang sedang. Atau misalnya seorang suami asalnya dia mutawassit atau juga musir, misalnya kaya. Kemudian perubahannya drastis. Setelah usahanya itu kolab, kemudian dia menjadi orang miskin. Hutangnya banyak, miskin. Dia hanya bisa memberikan nafkah istrinya itu hanya 1 mud saja setiap hari. Bisa nggak si istri mengajukan fasakh? Jawabannya tidak. Karena si suami masih bisa memberikan nafkah meskipun dalam batas yang minimal, yaitu minimalnya seorang yang mu'sir, seorang yang suami yang miskin, seperti yang sudah kita uraikan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, tetapi jika si suami itu jatuhnya sudah sangat sudah jatuh istilahnya tertimpa tangga sekalian. Jadi sudah jatuh miskin, hutangnya banyak, nggak kerja lagi, udah habis-habisan, habis-habisan. Sehingga sama sekali tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di sini baru dikatakan boleh bagi si istri untuk melakukan fasakh. Tentu tadi diharapkan kalau si istri itu bersabar, tentu ini akan lebih baik. Secara itu kan tidak layak ya, tidak kurang pantas. Meskipun kita tidak bicara tentang masalah itu. Tapi agama memberikan kesempatan bagi istri untuk fasakh. Artinya yang nggak layak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya di tengah-tengah masyarakat ada seorang perempuan dulu istri dari orang kaya. Ketika kaya dia senang, dia kerasan menjadi istrinya. Ketika suaminya bangkrut kemudian ditinggal lari sama istrinya. Itu kan dalam pandangan umum masyarakat gimana? Ini memang istri yang matre. Suaminya jatuh bukan didampingi biar bisa bangkit kembali, malah dia mengajukan fasakh misalnya. Meskipun itu hak dari istri. Karena memang kebutuhan ekonomi ini adalah salah satu penopang dari berjalannya sebuah keluarga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang tabarru'. Tabarru' itu apa? Menyumbang. Tabarru', akad tabarru' itu arti menyumbang. Si suami tidak mampu lagi, dulunya kaya kemudian jatuh miskin, tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian ada orang lain. Orang lain mungkin saudara dari suaminya atau saudara atau orang lain. Misalnya saya sumbang. Suaminya itu disumbang untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di sini si istri boleh menerima dan boleh menolak. Masa dia dikasih sumbangan nafkahnya dari orang lain. Kemudian misalnya dia nggak mau, maka itu hak dari si istri. Dia lebih memilih untuk untuk fasakh saja. Itu boleh. Tapi kalau si istri menerima sumbangan dari orang lain, nafkah untuknya karena suaminya itu sedang bermasalah dengan ekonominya, maka itu juga tidak masalah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir yang kelima adalah nafkahnya adalah nafkah untuk yang akan datang. Artinya yang sekarang hari ini dan yang akan datang.
bukan nafkah yang sudah lewat. Kalau sudah lewat maka tidak boleh bagi istri untuk menuntut fasakh. Sudah lewat itu bagaimana? Misalnya bulan kemarin si suami tidak bisa memberi nafkah selama 2 minggu, tidak bisa memberi nafkah. Tapi alhamdulillah mulai hari ini dia sudah bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Dia sudah dapat pekerjaan misalnya, sudah punya penghasilan, sudah bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di sini nggak boleh istri kemudian saya nuntut fasakh saja. Kenapa? Karena bulan kemarin kamu nggak memberi nafkah, nggak bisa. Karena sekarang dia sudah bisa memberikan nafkah. Meskipun yang bulan kemarin itu menjadi hutang bagi suami, suami harus membayarnya. Tetapi apa? Tetapi nggak ada hak lagi bagi si istri untuk meminta fasakh atau mengajukan fasakh jika suaminya itu sekarang sudah bisa memberikan nafkah. Meskipun sebelumnya pernah ada hari-hari yang suami itu tidak mampu untuk memberikan fasakh, memberikan nafkah. Hadirin rahimakumullah. Fasakh ini dilakukan bagaimana caranya? Ya, si istri itu datang ke pengadilan, ke hakim atau qadhi atau muhakkam kalau nggak ada. Kemudian si qadhi ini memastikan apakah betul suaminya itu tidak mampu memberikan nafkah. Dipastikan dulu. Nggak langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh si istri. Karena terkadang si istri ini ya terkadang nipu juga karena nggak qanaah tadi. Setiap hari sudah diberikan nafkah, tapi dia bilang tidak pernah diberi nafkah karena apa? Nggak dikasih uang jajan dia misalnya, atau nggak dikasih uang untuk beli baju baru setiap hari. Maka di sini apa? Ini berarti nggak betul itu istrinya. Maka di sini qadhi memastikan dulu apakah betul suaminya itu tidak mampu memberikan nafkah, atau jangan-jangan istrinya yang nggak qanaah atau suaminya yang pelit seperti yang tadi kita sebut. Karena jika suaminya itu mampu, hanya saja dia pelit, maka di sini hakim nanti keputusannya berbeda, bukan fasakh, tetapi menetapkan, mengharuskan kepada suami untuk membayar nafkahnya kepada istrinya. Qadhi atau hakim memastikan dulu. Bagaimana cara memastikan bahwa suami itu betul-betul tidak mampu? Yang pertama adalah dengan pengakuan suami. Kalau suami sudah mengatakan betul, saya memang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istriku. Itu sudah pengakuan dari si suami. Maka di sini bisa dikabulkan fasakh nikah dari istri, permintaan istri untuk fasakh itu bisa dikabulkan oleh qadhi. Yang kedua ada bukti. Suami misalnya mengatakan enggak, saya bisa menafkahi, saya setiap hari menafkahi. Tapi istri bisa membawa bukti bahwasanya suaminya nggak pernah memberi nafkah kepadanya dan nggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Buktinya misalnya berupa saksi-saksi yang ada yang bisa memberikan penjelasan bahwa memang suaminya itu tidak mampu untuk memberikan nafkah. Jika sudah terbukti seperti ini, maka qadhi juga tidak langsung memutuskan faskhun nikah. Qadhi memberikan waktu terlebih dahulu, memberikan toleransi waktu sampai 3 hari. Udah, kita toleransi waktu 3 hari. Silakan suami berusaha untuk memberikan nafkah dalam waktu 3 hari ini. Jika si suami mampu, ternyata hari kedua dia dapat pekerjaan dan dapat uang untuk memberikan nafkah, maka nggak jadi fasakhnya.
Karena apa? Dalam waktu toleransi 3 hari, si suami sudah mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Pada hari yang ketiga, sudah hampir diputuskan, ternyata dia dapat rizki nomblok. Rizki yang gak sangka-sangka suaminya itu, sehingga dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di sini hakim tidak memutuskan fasakh. Nah, karena masih dalam waktu apa? Masih dalam waktu toleransi, yaitu dalam waktu 3 hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sampai 3 hari lebih kemudian si suami tidak bisa, tetap tidak mampu memberikan nafkah, maka di sini diputuskan faskhun nikah. Hadirin rahimakumullah. Masih satu yang tersisa, yaitu kita terangkan secara cepat, yaitu jika suami tidak mampu untuk membayar mahar sebelum dukhul. Jadi suami sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal maharnya itu adalah mahar yang kontan, tapi ternyata suami nggak bisa membayar sebelum dukhul, melakukan hubungan suami istri sebelum itu dia nggak bisa membayar. Maka di sini istri juga bisa melakukan faskhun nikah. Tapi kalau ternyata sudah melakukan hubungan suami istri, baru ketika ditagih mana maharnya dia nggak mampu, maka ini tidak lagi tidak ada hak bagi istri untuk melakukan faskhun nikah. Ini karena waktu sudah habis, insya Allah sedikit nanti besok kita uraikan tentang masalah ini. Mungkin kita akan mengakhiri majelis kitabun nikah, karena tinggal 1 fasal dalam kitabun nikah, dan selanjutnya sampai akhir Rajab insya Allah kita akan membahas bab tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kemungkinan seperti itu, kitab Mujibul Muhtaj insya Allah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.